budak sekolah malas sekolah wela dalah budak dorong sarapan desana semua. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di sini saya Muhammad Irsyadul Ibad, mahasiswa program pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan kembali mengajak teman-teman untuk berdiskusi, belajar, dan memahami tentang banyak hal. Tentu saja masih dalam lingkup pendidikan sastra, dalam lingkup penulisan yang akan kita bawakan pada pertemuan kita kali ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kontribusi yang akan saya berikan dalam dunia pendidikan di masa depan. Baiklah, sebelumnya saya akan memberikan introduksi tersebut. Saya adalah mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Malang. Dikarenakan adanya pandemi virus, mengakibatkan saya selama 1 tahun menjalani masa kuliahan yang dilakukan secara daring. Jadi, selama 1 tahun ini, selama 2 semester, saya menjalani kuliah secara daring, sehingga secara efektivitas mungkin menurut saya tidak seefektif perkuliahan secara luring. Dan bagi saya pribadi, perkuliahan secara daring ini tidak menjadi halangan bagi saya. Karena secara garis besar saya pribadi sudah terbiasa dengan sentuhan teknologi. Jadi saya sejak dini sudah dilatih untuk bisa menguasai teknologi. Sehingga ketika di masa-masa seperti ini saya bisa bisa survive dengan keadaan. Karena memang sudah terbiasa dengan teknologi. Tapi menurut saya, bagi teman-teman yang lain yang mereka tidak terbiasa dengan teknologi, mungkin perkuliahan seperti ini agak kesulitan. Karena memang mereka harus menyesuaikan dengan kondisi mereka yang kurang memahami tentang teknologi. Jadi mereka harus bisa menguasai teknologi untuk menunjang pembelajarannya. Dalam pandangan saya, generasi muda saat ini harus menguasai teknologi, terutama dalam hal pendidikan. Karena kalau mereka bisa menguasai teknologi, maka pendidikan mereka bisa ditunjang dengan baik. Karena dalam hal ini sekarang sudah masuk revolusi 4.0, yakni semuanya berbasis teknologi, bahkan pendidikan pun berbasis teknologi. Terutama yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, jadi oleh Bapak Nadiem Makarim sudah mengatakan bahwa seluruh kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia harus berbasiskan pada teknologi, harus dibasiskan pada teknologi, harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Karena hal ini dilakukan untuk menyesuaikan peserta didik agar mereka nanti ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah memasuki dunia pekerjaan, mereka bisa menguasai teknologi, mereka bisa menyesuaikan dengan keadaannya. Jadi sangat sayang sekali jika generasi sekarang ini tidak bisa menguasai teknologi. Karena dengan tidak bisanya dia menguasai teknologi, ketika dia tidak bisa menguasai teknologi, maka bisa dipastikan pendidikannya tidak bisa lancar, ya. Karena sekarang pendidikan sekarang pun semuanya berbasis pada teknologi. Dalam pandangan saya juga, dalam tahun ini pendidikan juga terus mengalami kemajuan, ya. Sebenarnya tidak hanya pada bidang teknologi saja, ya, tapi juga dalam banyak hal yang semuanya berkaitan dengan pendidikan. Maka dari itu menurut saya ada 2 figur penting yang mereka harus sama-sama saling memahami agar pendidikan itu bisa tercapai tujuannya. Yang pertama adalah seorang pendidik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, tentu saja tidak bisa seorang pendidik hanya bertahan pada pendidikan yang konvensional atau pendidikan yang lama. Tapi dia juga harus bisa memunculkan suatu metode pendidikan baru yang disesuaikan dengan, yang dibasiskan dengan teknologi.
Agar apa? Agar bisa bersaing, agar mahasiswa atau pelajar atau peserta didiknya bisa bersaing pada dunia luar. Karena kita lihat sendiri pada dunia luar seperti luar negeri, seperti USA atau seperti UK, itu mereka sudah pendidikannya sudah maju sekali, terutama dalam hal teknologi. Jadi tidak bergantung pada pendidikan lama. Lalu figur kedua adalah peserta didik itu sendiri. Jadi mereka juga harus mampu menyesuaikan dengan apa yang menjadi arahan dari seorang pendidik, sehingga mereka mampu memahami arahan dari pendidik tersebut. Mereka mampu memahami pembelajaran yang ada. Dalam hal ini mungkin akan timbul masalah, mampukah setiap pendidik menerapkan metode teknologi dalam pendidikannya, atau mampukah seorang pelajar untuk memahami setiap materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, itu akan menjadi masalah baru. Untuk menghadapi masalah yang pertama, menurut saya saat ini sudah banyak dilakukan sih. Sudah banyak dilakukan pemberdayaan tenaga pendidik dengan adanya sosialisasi dan pelatihan. Itu perlu sekali karena memang banyak sekali seiring dengan majunya teknologi, terkadang ada pendidik yang kurang mampu untuk menguasai teknologi. Terkadang ada yang lebih mampu peserta didiknya ketimbang pendidiknya itu sendiri. Tapi setelah di sisi lain juga perlu adanya pengembangan kurikulum pembelajaran yang semuanya berbasis teknologi, ya. Karena sekarang pun masih belum sepenuhnya menggunakan teknologi. Jadi kalau sudah seperti itu, nanti acuan keberhasilan pembelajaran, nanti peserta didik memiliki kemampuan akademik, ya. Selain memiliki kemampuan akademik, nanti dia juga memiliki kemampuan menerapkan hasil akademiknya, menerapkan hasil pembelajarannya dalam basis teknologi. Jadi seperti itu. Jadi ketika sudah seperti itu, nanti dia bisa bersaing dengan dunia lain, dengan dunia pekerjaan yang berbasis dengan teknologi. Jadi dia tidak perlu risau. Lalu untuk menanggapi masalah yang kedua, ya. Sebelum melakukan pembelajaran, tentu seorang pendidik wajib menyiapkan rancangan atau rencana pembelajaran. Nah, dalam penerapannya, tentu tidak semua peserta didik mampu memahami pembelajaran yang diberikan oleh pendidik secara langsung, terutama ketika sudah daring seperti ini. Oleh karena itu, di luar pembelajaran harus ada kelas khusus bagi mereka, ya, bagi mereka para pelajar atau para peserta didik yang kurang memiliki kelebihan atau kurang memiliki kemampuan untuk memahami pembelajaran secara langsung. Nah, hal ini bisa dilakukan dalam kelas, baik itu secara luring maupun secara daring. Kalau luring mungkin bisa dengan platform Zoom. Nah, kalau daring bisa dengan platform Zoom, atau kalau luring dia bisa dengan kelas offline. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa ini bukan tugas tambahan, bukan dalam bentuk tugas tambahan, tetapi lebih pada pengembangan materi dan pemahaman materi. Jadi mereka yang meminta kelas tambahan itu adalah pengembangan materi dan pemahaman materi. Yang diberikan adalah pengembangan materi dan pemahaman materi. Nah, karena berkaitan dengan teknologi, maka perlu diperhatikan harus tetap dalam pengawasan seorang pendidik agar prosesnya tetap berpola. Itulah menurut saya, mungkin itu cukup dari saya. Jadi pada masa seperti ini kita harus menyesuaikan dengan teknologi, terutama di pendidikan di masa depan. Jadi seluruh pendidik, baik peserta didik, harus menyesuaikan dirinya secara lahir dan batin untuk menghadapi kemajuan teknologi. Karena dengan seperti itu bisa menunjang pendidikannya. Jika dia tidak bisa menguasai teknologi, takutnya dia tidak bisa menunjang pendidikan yang diberikan oleh seorang pendidik, dan sebaliknya. Seorang pendidik tidak mampu menunjang teknologi sehingga tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan teknologi yang sudah dilalui oleh seorang peserta didik. Jadi seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya. Sekian dari saya. Salam sehat teman-teman. Pendidikan gawe masa depan, yo butuh pengorbanan, ayo nanti wujudkan, coba pelajaran.